Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Di sini kita dari kelompok Coders di mana kita membuat software. Kita mengambil studi kasus di mana kita membuat software web di mana itu namanya software house. Mungkin kita langsung saya masuk ke dalam penjelasan bagaimana kita mengerjakannya. Jadi next. Yang pertama mengenai perencanaan dan SDLC yang kami terapkan pada studi kasus kami kali ini, yaitu kami menggunakan SDLC Agile. Mengapa? Karena eh, SDLC ini cocok untuk proyek yang kompleks dan juga dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan fitur tambahan. Artinya, klien itu dapat memberikan umpan balik saat demo fitur itu dilakukan. Dan SDLC ini juga memungkinkan iterasi yang cepat dan evaluasi yang dilakukan di setiap saat, di setiap tahap. Selanjutnya untuk tahapan proyek, yang pertama kami akan menganalisis kebutuhan dari user, kami akan mengidentifikasi kebutuhan klien, pengguna, fitur utama dan target pasar, dan hasil akhirnya dari tahapan analisis kebutuhan yaitu dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Kemudian selanjutnya ada desain sistem, kita akan mendesain arsitektur sistem, information arsitekturnya, UI UX yang menggunakan Figma dan hasil akhirnya itu akan menghasilkan prototipe dan desain sistem yang akan kami terapkan kepada web tersebut. Setelah desain sistem sudah rampung, kami akan lanjut dalam tahapan pengembangan. Kami akan coding front end, back end, dan menghasilkan web alpha-nya. Setelah web alpha itu jadi, kita akan ngelakuin pengujian nih. Kita akan unit test, kita juga integrasi, dan kita juga akan melaksanakan UAT bersama kliennya. Kemudian eh, saat laporan hasil pengujian udah udah jadi dan klien menyetujui hasilnya, kita akan lanjut ke deployment. Di sini kita akan membuat website tersebut menjadi live. Kemudian setelah itu kita tinggal maintain aja nih webnya, apakah ada bug atau misal klien minta update fitur atau optimasi performanya. Selanjutnya ada deliverables utama dan milestone-milestone yang sekiranya akan kami hadapi. Yang pertama, eh, jelas kita butuh dokumen SRS. Kemudian kita eh, harus melakukan UI UX-nya. Kita harus mendesain sistemnya supaya versi alfanya nanti di milestone ketiga itu kita bisa lebih mudah gitu untuk membuatnya. Serta eh, setelah versi alfanya itu sudah jadi, kita akan membuat fitur versi betanya yang mana kita akan menambahkan fitur dashboard dan juga kalkulator dari estimasi biaya yang akan klien kami ini dapat gitu, seperti itu. Selanjutnya untuk work breakdown structure-nya ini itu ada Ini ada eh, tugas-tugas yang akan kami lakukan di setiap tahapan. Yang pertama, untuk analisis kebutuhan, kita bakal wawancara stakeholder. Kemudian hasil wawancara tersebut itu akan kami dokumentasikan. Seperti itu. Kemudian desain sistemnya juga, kita desain UI UX-nya. Kemudian di pengembangan kita eh, coding menggunakan front end, back end, kemudian kita integrasi juga CRM-nya dan kalkulator yang tadi kami sebutkan, dan juga kami membuat dashboard klien di akhir, seperti itu. Kemudian ada pengujian juga, deployment dan pemeliharaan. Ya. Di sini kami membuat diagram CPM, yang mana ini merupakan diagram untuk estimasi waktu pengerjaan yang akan kami lakukan. Yang pertama, untuk analisis,
Sekiranya kami akan membutuhkan waktu 1 minggu, kemudian kami akan mendesain dalam waktu 2 minggu, front end coding dalam waktu 3 minggu, back end coding 3 minggu, integrasi 2 minggu, testing dan juga deployment. Semua ini membutuhkan waktu 14 minggu. Namun jika kita mengalami lintasan kritis, kita bisa menerapkan crash schedule yang mana kita akan menjalankan integrasi, sorry, kita akan menjalankan front end dan back end secara berbarengan karena mereka dua tahapan ini itu dependensi saling bergantungan seperti itu. Makanya bisa kita gabung. Oke. Strategi untuk menangani keterlambatan. Yang pertama, kita bisa resource reallocation yang mana kita menambahkan developer sementara untuk tugas yang tertunda di jalur kritis yang tadi supaya tugas itu lebih cepat. Kemudian kita juga akan melakukan crash schedule seperti yang saya sebutkan tadi. Kami akan menggabungkan em, tahapan yang sekiranya tuh punya dependensi yang saling bergantungan. Mereka akan jalan secara berbarengan. Kemudian ada daily stand up review, kita identifikasi nih hambatannya itu lebih cepat seperti itu. Kemudian kita bakal memprioritaskan fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh klien. Jadi fitur-fitur tambahannya itu bisa kita selesaikan nanti seperti itu. Selanjutnya untuk OBS, saya balik. Oke, mungkin kita lanjut dari manajemen manajemen sumber daya manusia atau SDM. Nah, ini selanjutnya ada struktur organisasi proyek atau OBS. Nah, yang bertanggung jawab itu ada PM atau Project Manager. Nah, Project Manager ini memiliki kayak semacam pekerjanya, yaitu terbagi menjadi 5. UI UX designer yang pertama, yang kedua ada front end developer, yang ketiga ada back end developer, yang keempat ada QA tester, yang kelima ada sistem administrator. Lanjut. Selanjutnya ada Raci chart. Untuk Raci chart ini terdiri dari R, A, dan C. E, R itu yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyeknya. Dan kalau A atau accountable itu yang bertanggung jawab memastikan tugas itu terselesaikan. Dan untuk yang C, consulted, consulted itu berfungsi untuk memberi opini dalam proyeknya. Nah, untuk analisis kebutuhan itu bertanggungjawabkan kepada PM atau Project Manager. Dan sisanya seperti desain UI UX, coding front end, coding back end itu untuk consulted, untuk memberi opini. Selanjutnya ada integrasi sistem, pengujian, dan deployment. Itu ada tanggung jawabnya accountable untuk project manager. Nah, untuk UI UX, dia tuh bertanggung jawab dalam desain UI UX, seperti namanya. Dan untuk analisis kebutuhan dan coding front end, itu menjadi consultant saja. Dan untuk front end, dia bertanggung jawab untuk coding front end, seperti namanya. Dan untuk back end, bertanggung jawab untuk coding back end-nya. Dan consulted di bagian integrasi sistem dan pengujian. Nah, selanjutnya ada QA tester, bertanggung jawab untuk pengujian dan consulted di bagian deployment.
dan sistem administrator bertanggung jawab atas dua, yaitu integrasi sistem dan deployment. Oke, mungkin boleh dilanjut. Sambungan. Silakan Saif Ali dilanjut. Oke, kita lanjut ke penerapan teori motivasi, yaitu dari ada tiga, yaitu dari Maslow, Herzberg, dan McGregor, X atau Y. Oke, Maslow ini ada tiga, yaitu fisiologikal, memastikan fasilitas kerja nyaman, gaji, dan layak. Selanjutnya ada safety, kontrak jelas, asuransi, keamanan data. Selanjutnya